Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fadlia Putri Karida, mahasiswa semester 4 dari Prodi PGSD Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Cirebon, yang insya Allah akan menyampaikan sebuah hadis tentang manusia sebagai khalifah. Baiklah, hadis tersebut adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Bakr ibnu Abi Saybata wa Zuhair ibnu Harbi wa ibnu Numair qalu haddatsana Sufyan ibnu Uyainata an Amri ya'ni ibn Dinarin an Amri ibn Ausin an Abdullah ibn Amr qala ibnu Numair wa Abu Bakri yablughu bihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa fi hadithi Zuhairin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal muqsitina indallahi ala manabira min nurin an yaminir rahmani azza wa jalla wa kilta yadaihi yaminul ladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu. Artinya adalah Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil kelak di sisi Allah ditempatkan di atas mimbar dari cahaya. Ialah mereka yang adil dalam hukum terhadap keluarga dan apa saja yang diserahkan atau dikuasakan kepada mereka. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengulas tentang imbalan bagi seorang pemimpin yang adil. Dalam hadis ini disebutkan bahwa imbalan bagi pemimpin yang adil adalah kelak di sisi Allah akan ditempatkan di atas mimbar dari cahaya. Secara harfiah, mimbar berarti sebuah tempat khusus untuk orang-orang yang hendak berdakwah atau berceramah di hadapan umum. Karenanya, mimbar Jumat biasanya mengacu pada sebuah tempat khusus yang disediakan masjid untuk kepentingan khotib. Sementara cahaya adalah sebuah sinar yang menerangi sebuah kehidupan. Kata cahaya biasanya mengacu pada matahari sebagai penerang bumi, lampu sebagai penerang dari kegelapan, dan sebagainya. Oleh sebab itu, kata mimbar dari cahaya di dalam hadis ini tentu tidak serta-merta dimaknai secara harfiah seperti mimbar yang dipenuhi hiasan lampu-lampu yang bersinar terang. Melainkan, mimbar cahaya adalah sebuah metafor yang menggambarkan sebuah posisi yang sangat terhormat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Posisi itu mencerminkan sebuah ketinggian status setinggi cahaya matahari. Diriwayatkan oleh Muslim dan sanadnya adalah Abdullah bin Amru Al-As radhiyallahu anhu. Manusia diberi hak hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan untuk hidup semata, melainkan ia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabdi kepadanya. Dalam rangka pengabdian inilah manusia dibebani kewajiban atau taklif yang sangat erat kaitannya dengan usaha dan kesungguhan manusia itu sendiri. Tugas khalifah dalam Al-Quran biasa disebut imaratul ard atau memakmurkan bumi, dan ibadatullah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan manusia dari bumi ini dan menugaskan manusia untuk melakukan imarah di muka bumi dengan mengelola dan memeliharanya. Karena manusia dalam melaksanakan tugas dan wewenang imarahnya sering melampaui batas.
sering melanggar dan bahkan mengambil hak saudaranya. Maka Allah memberikan solusi dengan cara bertaubat kepadanya. Imaratul ard yang berarti mengelola dan memelihara bumi tentu saja bukan sekedar membangun tanpa tujuan, apalagi hanya untuk kepentingan diri sendiri. Tugas membangun justru merupakan sarana yang sangat mendasar untuk melaksanakan tugasnya yang inti dan utama, yaitu ibadatullahin atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari itu adalah sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat yang menjadi tujuan utama. Di antara dua peran penting manusia adalah sebagai hamba dan khalifah. Sebagai hamba Allah, posisi manusia adalah sama dengan makhluk-makhluk lain. Hakikat penghambaan adalah ketundukan dan ketaatan total kepada Allah. Hamba Allah yang baik senantiasa ingat bahwa ibadah secara bagus dan istiqomah itulah tujuan penciptaan dirinya. Selain peran sebagai hamba yang bersifat vertikal, manusia juga mempunyai peran horizontal, yaitu sebagai khalifah Allah di muka bumi. Tugas khalifah adalah menjadi wakil Allah untuk mengelola dan memakmurkan bumi. Karena Allah telah menyediakan semua yang ada di bumi untuk kesejahteraan manusia. Sudah seharusnya manusia merawat dan melestarikan segala fasilitas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk syukur sekaligus pelaksanaan peran kekhalifahan. Teman, sekian yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangan dan kekeliruan apa yang saya sampaikan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Karena di sini pun saya masih dalam proses belajar. Semoga kita selalu semangat dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.